Emang lucu ya, lucu. Lucunya begini, ini mah kita kongko sama-sama orang lanang ya. Ya anggap aja orang wadon kagak denger. Namanya orang lanang saudara, dikit-dikit belajar silat mah punya walaupun nggak tuntas, bener gak? Kata orang tua begini, kalau belajar silat dong jangan tinggi-tinggi. Emang apa? Pangkat lu kagak naik, paling jadi satpam. Kalau ketinggian mau ujung-ujungnya jadi satpam, diminta sama orang komplek, jadi jagain komplek, karena kebangetan jago gitu. Jadi asal aja. Berarti buat bela diri mah ada dikit-dikit. Punya bini dah tuh kan, namanya lelaki sejati, bisa jaga diri, bisa jagain keluarga. Bikinin rumah buat siapa itu? Buat bini atau buat kita? Bini, supaya bini jangan tidur di kebun. Bikin bini. Terus kita beliin motor buat boncengin siapa? Bini. Kira-kira bini kita senang gak itu? Senang. Kita beliin mobil, yang punya mobil ini mah, yang kagak ya kagak itu. Siapa? Bini juga itu. Kita nyari duit buat siapa itu? Di kantong kita mah cuman ada 50.000, buat bini mah 500.000 gitu kan? Betul gak begitu? Semuanya buat bini, semuanya buat bini. Tapi ngapa ya? Takut aja. ya kan kudunya bini yang takut. Ngapa bini yang berani? Coba itu orang ketalar tuh lepangan itu saudara, ini otak bentong. Lah semua dari kita lantas takut sama bini. Ya neng itu. Itu saya udah ngaji ilmu itu tuh yang belum ketemu atuh. Kagak ada jawabannya. Ngapa itu lagi gagah banget bisa takut begitu. Lah semua dari dia yang takut. Kan dia bini yang takut. Begitulah adanya. Hah? Ada kali jamaah jawabannya ada kali. Apa senasib kali ya? Senasib. Ilahi. Wiridan kagak mempan. Diwiridin malah parah dia. Ini kita wiridin malah parah. Itu luar biasa. Ilmu apa aja dia kenain. Udah nasib. Emang dasar kudu jadi wali kayaknya. Terpaksa jadi wali juga nih kayaknya. Ilah. Aduh, canda saudara, canda saya. Dah kitab yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian wajib akli adalah wajib akli terbagi dua. Satu, wajib akli doruri, senang mudah, yaitu menghukumkan sesuatu itu tanpa adanya dengan tiada berkendak kepada bahasan dan mendirikan kenyataan, seperti menghukumkan satu itu tetap separuh daripada dua. Kedua, wajib akli nadhari, yaitu menghukumkan suatu itu tetap adanya dengan berkehendak kepada pikiran dan bahasa, serta mendatangkan dalil-dalil atas ketetapan hukumannya itu, seperti menghukumkan wajib wujud Tuhan yang menjadikan alam ini, maka tidak dengan senang menghukumkan wajib wujudnya Tuhan itu, melainkan dengan diadakan bahasan dengan mendirikan dalil. Di dalam pelajaran ilmu tauhid ada hukum akli yang terbagi tiga: wajib, mustahil, jaiz. Ini yang kemudian nanti sifat Allah Ta'ala itu
ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Begitu juga sifat yang ada pada diri para rasul, ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Yang wajib bagi Allah 20, bagi yang mustahil 20, yang jaiz 1, jadinya 41. Yang wajib bagi Rasul 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1, jadi 9. Jadi bahasan tentang tauhid ada 9 poin sifat-sifat itu. Dan 9 ini yang disebut kandungan makna la ilaha illallah. Kandungan makna la ilaha illallah. Isi namanya. Jadi kalau kita membeli kelapa ada kulitnya. Ya. Di dalam kulit ada batoknya. Di dalam batok ada kelapanya. Di dalam kelapa ada santannya. Di dalam santan ada minyaknya. Kulit manfaat, cuman nggak banyak, paling buat nabun, sama buat nyuci piring. Batok manfaat, juga kurang banyak. Dia hanya untuk bikin bakar sate, arang namanya. Di dalam batok ada kelapanya. Kelapa itu manfaat, apalagi yang muda, tapi tidak terlalu banyak. Di dalam kelapa yang tua ada santannya. Santan banyak manfaat, bisa banyak bikin makanan lewat santan bermacam-macam. Di dalam santan itu ada minyak kelapa. Ini manfaatnya lebih banyak, bisa buat matengin apaan aja. La ilaha illallah itu bagaikan kelapa. La ilaha illallah bagaikan kelapa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Digali di dalamnya ada bagian dalamnya, yaitu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Bagian dalam tuh batoknya, artinya tak ada yang boleh disembah dengan sebenarnya di alam semesta, satu cuman Allah. Dari ujung arash sampai ujung faras, ujung bumi, jangan pernah mengatakan satu butir pun yang boleh disembah selain Allah, cuma satu. Ini manfaat sudah. Orang meninggal begini husnul khatimah, begini saja sudah husnul khatimah. Di dalamnya itu ada lagi isinya. Isinya itu la mustaghni an kulli ma siwah wa muftaqira ilaihi kullu ma ada illallah. Tak ada yang maha kaya, tak butuh kepada siapapun, justru dibutuhkan oleh siapapun, kecuali yang begitu cuman Allah. Tidak butuh pada apapun. Ente mau sembah, mau sehari, mau sejuta rakaat, Allah nggak butuh. Salam dunia jadi orang soleh, Allah nggak butuh. Tanpa ente Allah udah Tuhan. Apalagi ente maksiat, ente bener aja Allah nggak butuh. Ente bisa taat karena ente butuh Allah, bukan Allah butuh ente. Allah sudah maha sempurna yang tak ada hingga batas kesempurnaannya. Kita melakukan ketaatan apapun, satu hari khatam Al-Quran 1000 kali, Allah nggak butuh, karena ente yang butuh. Itu istilah ilaha illallah. Jadi kita ibadah kayak apa, embuh bahasa orang Betawi mah, tetap gua lo siapa, gua siapa. Gua nggak butuh sama lo yang butuh sama gua, tetap begitu hitungannya. Saking hebatnya. Di dalam itu ada lagi isinya kelapanya. Kelapanya itu
90 sifat itu. 50 ataupun 41 wujud qidam baqa makhalafatul hadis qiyamu binafsi. Jadi la ilaha illallah itu la maujuda illallah. Tak ada yang wajib wujud kecuali Allah. Yang lain wujudnya boleh ada boleh kagak. Kadang dia tiada awalnya kemudian berakhir tiada. Kadang-kadang tiada selamanya. Allah wajib terus ada. Yang kedua qidam la qadima illallah. Tak ada yang tiada berpermulaan kecuali Allah. Terus ngisi itu sampai mutakallimun. La mutakallima illallah. La qadira illallah. La baqi illallah. Tidak ada yang kekal kecuali Allah. Itu namanya uluhiyah wa rububiyah. Itu sifat namanya uluhiyah, ketuhanan. Yang makhluk tidak memiliki itu sifat satupun. Jadi orang bicara belajar tauhid enggak ngomongin makhluk, ngomongin Tuhan doang. Serem, angker, bahaya, dahsyat gitu terhadap Allah Ta'ala. Orang kalau amat serem, dahsyat, wibawa, bagaimana rasanya kitanya? Ngelicep. Ya, diukur ke kita nih, ngelicep. Ngelicep itu namanya merendah. Merendah itu namanya tawadu. Nolin diri kepada Allah. Nolin diri kepada Allah, itulah inti tauhid. Itu minyaknya berarti. Tidak merasa apa-apa. Ana bukan ahli ibadah, nol berarti. Nol ya. Karena ibadah ana yang nggak ada butuhin Allah. Ana bukan ahli ilmu, ilmu nggak ada guna di hadapan Allah, nggak bisa dibanggain. Karena setan aja bisa jadi orang alim. Ana bukan orang dermawan, karena yang lebih dermawan dari ana juga banyak. Allah nggak butuh kedermawanan ana. Padahal dia dermawan gitu. Ana mah bukan siapa-siapa. Ana nol. Itu nol inti la ilaha illallah. Ngenolin diri bahwa kita bukan siapa-siapa. Itu jadi dalamannya lagi. Itu bahasa Arabnya iftiqar wa tadallul. Al-iftiqar wa tadallulu wa tawadu wal ikhlasu. Namanya ma'rifatullah orang dapat. Ngedapetin ma'rifatullah ketika dia merendah. Ya Allah, pan bukan sapa-sapa anak. Gitu. Kita makhluk pan bukan sapa-sapa. Yang hebat mah Allah doang, bukan sapa-sapa. Merendah. Kalau sudah dalam kondisi begitu, dia taat mah dia laksanakan, batiniahnya dekat kepada Allah, dan hampa dia punya rasa kebesaran, keagungan di dalam jiwanya, ngenol dia, ya Allah saya bukan sapa-sapa, merendah, turun ma'rifatullah, dapat dia ma'rifatullah, berg aja. Di mana kalau dia dapat kemakrifatan kepada Allah Ta'ala, di mana aja kerasa sama Allah, di mana aja, ngapain aja kerasa sama Allah Ta'ala. Bangun tidur saudara kerasa dek sama Allah, kerasa sebelum tidur kerasa yang tadi upayakan, bukan dia berusaha. Allah udah nggak begitu lagi, tiba-tiba ingat begitu di hatinya, tiba-tiba kerasa ya Allah, keingatan aja. Kayak orang kangen saudara sama orang yang dicintainya, itu namanya kasmaran. Jadi ada rasa kerinduan yang nggak bisa hilang. Nah, ada orang tatkala punya kedekatan, ketauhidan kepada Allah, dia merasakan kemakrifatan itu, setiap saat ada rasa besar di hatinya, ada rasa kedekatan, rasa kerinduan kepada Allah Ta'ala. Itu dia intinya. Dapat begitu, meninggal selalu timah. Dapat begitu saudara, api neraka padam kalau dia lewat. Neraka kan begitu tuh, muntab tuh, diriwayatkan saudara. Dia lewat di atas sirat, kata neraka begini, kata neraka halumu, kata neraka halumu tuh jalan biar cepat. Fa inna harra imanikum yuhriku lihabi. Sesungguhnya panasnya iman kalian memadamkan geloraku, kata neraka.
Dia lagi ngutab-ngutab, padam. Jadi orang itu buruan lewat, anak kagak nahan panas. Jadi neraka yang kepanasan. Ngapa itu? Dia dapat inti la ilaha illallah. Tuh. Orang belajar tauhid menjadi manusia sejati, manusia yang sesungguhnya, seutuhnya manusia. Nah, bagian itu ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Di sini Al-Imam Musannif katakan wajib terbagi dua, mustahil terbagi dua, jaiz terbagi dua. Pertama wajib doruri, kedua wajib nazari. Wajib doruri sesuatu wajib yang nggak butuh dalil, yaitu sesuatu yang dapat dicerna dengan panca indera. Kalau di sini bilangnya 1/2 dari 2. Apa dalilnya? Ya ilah, lo gampang banget. Pokoknya dalil gak 1/2 dari 2. Atau gini, api itu panas. Mana Al-Qur'annya? Mana hadisnya? Quran hadis gua sulit dulu. Ya, disulit nggak usah pakai dalil. Api wajib panas, nggak usah pakai dalil. Namanya wajib doruri. Lihat tuh, langit di atas, pakai dalil nggak? Bumi di bawah, dalil? Air dingin, pakai dalil? Cabai pedas, api panas, garam asin, gula manis, asem, nggak pakai dalil. Itu hal-hal yang pasti namanya, sesuatu yang wajib, nggak perlu pakai dalil. Kedua wajib daruri namanya, itu sesuatu yang wajib tapi butuh dalil. Barang yang wajib tapi butuh dalil. Allah wajib adanya. Allah wajib. Bang, kita tidak melihat. Oh, ente kalau melihat kebakar. Berani-beranian ente ngomong. Ente ketemu sama seorang wali Allah yang masih hidup, ente berhitung. Anak ketemu itu wali, berhitung anak. Mikir-mikir anak ketemu dia. Mikir-mikir apa? Takut ente kebakar sama dia. Mau ketemu Allah. Ente mikir-mikir. Allah juga maha tahu. Kalau sekarang ngelihat ente sirna. Nabi Musa minta, ya Rab, anak pengen lihat. Nggak kuat Musa. Dia bikin kuat. Ya oke, kita tes. Lihat itu gunung. Biarkan anak tajalli fil jabal. Anak tunjukkan kebesaran anak. Bukan zat anak, kebesaran anak ditunjukkan di gunung yang lebih besar, lebih kuat dari ente. Kalau gunung itu hancur lebur, apalagi ente. Perhatikan Musa. Allah Ta'ala tajalli di itu gunung. Gunung saudara menjadi debu. Katanya Musa, itu gunung kemana? Jadi debu. Dia lihat keagungan Allah Ta'ala. Nabi Musa pingsan. Nabi Musa, udah ya Allah, kapok, saya minta kapok. Nggak berani. Sesuatu yang tak terlihat bukan berarti tidak ada. Ruh ada, tidak kita lihat. Syaitan ada. Kenapa sama syaitan percaya sama Allah enggak? Sama ruh percaya sama Allah Ta'ala enggak? Allah Ta'ala ada. Tapi karena tidak terlihat butuh dalil. Mikir tuh, namanya wajibnya wajib nazari. Saudara masih ingat gak rumah Betawi zaman dulu? Yang gentengnya, yang kalau hujan dia tempias di dalam tuh gerimis-gerimis dikit. Ingat gak tuh? Kalau kita tidur di balai bungkel, itu kalau hujan, lo angetnya kan ya. Kita bungkel tuh begitu. Kan bari gerimis-gerimis tuh tempias di dalam rumah, bukan di luar. Itu anget banget di dalam. Kalau musim panas ada cahaya masuk dari genteng. Genteng daun, ada cahaya masuk. Gedenya paling sekelingking tuh cahaya, lebih kecil lagi. Set ke dalam. Kan dulu memang belum ada listrik, jadi siang-siang juga rumah gelap. Tapi kalau ada cahaya matahari masuk, itu ada. Jadi ada cahaya lurus ke genteng. Ingat nggak gitu? Sudah.
Saudara perhatikan pada cahaya itu ada yang bergerak-gerak. Kalau nggak ada cahaya, kita nggak lihat gerakan itu. Gerakan kecil, tek tek tek. Dia memang mencari cahaya itu. Siapa yang tahu binatang apa itu namanya? Nggak ada yang tahu kan? Tapi ada, dia bergerak dari cahaya. Tek tek. Rongo mah gede. Lebih dari rongo ini mah. Kecil banget bergerak. Dia kelihatan karena ada cahaya. Tek 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 tek. Hidup. Pertanyaannya, mulutnya di mana, bolnya di mana? Sebenarnya mulutnya di mana? Itu kan hidup. Kalau hidup dia makan. Pertanyaannya, makan apa? Kalau berak, tainya segede apa? Tai harus lebih kecil dari yang punya. Lah kalau seandainya binatang segitu, tainya segede mana? Kok dia bisa hidup? Kok dia bisa hidup? Kok dia bisa hidup? Kok dia bisa hidup? Bagaimana cara ngidupinnya? Bagaimana membuat sistem yang ada di dalam tubuhnya sehingga dia bisa terbang dan bergerak-gerak? Pikirin, ada nggak manusia yang bisa bikin begitu? Nggak ada. Kalau nggak ada, apakah dia ada sendiri? Nggak mungkin. Masa ada sendiri dari tiada menjadi ada? Ini berarti ada yang ciptakan. Ini dalil terhadap wajib adanya Allah Ta'ala. Allahu Akbar jawabannya. Bisa ente bikin begitu? Nggak bisa. Allahu Akbar. Nggak bisa itu? Nggak bisa. Bisa kali? Nggak bisa. Bikin begitu kan kecil banget. Emang juga malah kecil, malah susah. Jam tangan juga makin kecil. Onderdilnya malah halus. Dan ini mesti pakai kacamata, kaca pembesar. Alatnya makin sulit. Semakin pinter seseorang ketika dia bikin jam tangan semakin kecil. Maka ini innallaha la yaslahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak segan-segan kasih contoh nyamuk. Tamau pemafauqaha ay pamatah. Yang lebih kecil dari nyamuk, itu dia barangnya. Waduh, kakak ketemu. Allahu Akbar. Kalau sudah jawabannya Allahu Akbar, tak boleh tidak, kita harus sujud adanya. Saya kalah ya Allah. Segini deh saya kalah. Saya sujud, saya takut, saya ngeri. Ampunin. Itu dapetin wujud lewat itu binatang. Dapetinnya itu dengan dia pikirkan. Itu namanya wajibun nazariyun. Kalau yang tadi yang pertama wajibun daruriyun, yang mudah. Bagian mustahil akli, wallahu a'lam.